Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujikan segala puji. Syukur bagimu.
Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kau awal yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian
di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Sukacita melimpah ya. Mari kita pujikan pujian Engkaulah Raja, karena Tuhan Yesus itu Tuhan dari segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub, bebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Masih semangat ya? Kalau masih semangat, saya undang jemaat berbangkit berdiri. Mari kita pujikan, kusorakan haleluya. Sambil nanti joget. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di sana.
akan buka ruang kesaksian. Tapi sebelum itu mari kita pujikan Ku Kan Bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Silakan, ada yang mau menceritakan cinta kasih dulu? Silakan, ada yang mau bersaksi? Puji Tuhan, Shalom. Sangat bersyukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami ya. Itu luar biasanya berkat Tuhan yang kami rasakan sepanjang minggu ini. Sesuatu hal yang terjadi yang Tuhan izinkan, saya percaya bahwa itu yang terbaik buat kami. Dan saya sungguh bersyukur kalau minggu lalu saya tidak bisa beribadah, bukan karena malas, tetapi karena mengalami ya
Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Saya harus mengalami pendarahan dari tanggal berapa ya? Hari Jumat pagi. Iya, Jumat pagi. Itu Kamisnya itu saya selalu minta soto, tapi dia nggak mau kasihkan bumbu jadi, minta diulik gitu. Jadi saya usahakan masak sebisa saya. Kemudian siangnya itu ya saya ikut makan, dan saya makan mangga. Sorenya bapak pulang itu bawa kembang kates, ya saya senang ngeseng-ngeseng makan gitu. Jadi nggak ada keluhan apa-apa waktu hari Kamis itu. Sampai malam tidur hampir pagi itu kok rasa perut itu mulas, tapi saya pikir itu mungkin karena makan mangga. Sehari itu saya pengen makan mangga, tapi mangganya juga matang, jadi mulas. Saya bolak-balik keluar masuk kamar mandi. Begitu Pak Daniel berangkat jam 7, kurang lebih jam 7 lebih 10 atau 15 gitu kok saya lihat kok ada darah gitu. Saya langsung telepon, gak diangkat, di WA gak dibaca. Mungkin dia berangkat itu nyampe sana langsung berangkat kerja, langsung ngirim. Jadi dia kalau posisi kerja dia nggak pernah pegang HP, dia nggak pernah lihat WA ataupun telepon. Akhirnya saya minta tolong tetangga ngantar saya ke bidan, saya kontrol, ngasih obat anti nyeri aja. Saya bilang perut saya itu sakit sekali, jadi kalau berdiri itu sudah gemetar. Akhirnya saya pulang itu nggak ngefek sama sekali obat. Sekitar jam 8 lebih saya suruh selo ke rumahnya Bu David. Puji Tuhan kebetulan Bu David gak ngajar juga. Akhirnya saya diantar ke rumah sakit. Nyampe sana ngontrol, dibilang ibu itu dari riwayat makanan ada apa-apa. Ibu mungkin kandungannya lemah Bu, ibu harus istirahat total. Jadi sudah dikasih obat penguat, antibiotik dan sebagainya. Jadi saya jalankan itu sampai hari Minggu itu saya nggak bisa ibadah. Dari hari Minggu itu sudah membaik. Kalau sampai Senin itu sudah tidak ada pendarahan lagi Senin itu. Jadi malamnya 6:30 habis makan kok mulai kontraksi lagi. Kok seharian sudah enak, tapi ya saya memang nggak aktivitas, sekalipun nggak keluar darah saya tetap tidur. Akhirnya saya sakit kesakitan sekali sampai hampir jam 8. Saya lihat sudah kesakitan sekali, dia sudah panik. Akhirnya dia telepon ke Bu David, mamaku kesakitan. Jadi saya nggak tahu kalau dia itu ada WA, sepertinya suruh omanya cepat-cepat gitu. Karena saya nggak lihat belas dan kesakitan. Akhirnya Bu David itu kesana sama Pak David. Mereka ngantar ke rumah sakit sekitar jam 9 sampai rumah sakit. Mereka nunggu sampai jam 10 lebih mungkin. Jadi saya masuk ruang ruang IGD, baru mereka pulang. Puji Tuhan semua itu saya bisa dapat jalani, dan Tuhan izinkan Tuhan untuk harus dikiret lagi karena pendarahannya sangat banyak. Waktu Bu David pulang itu saya masih di rapid test, jam 11 baru di rapid test. Jadi saya sudah kesakitan sekali sampai baju pakaian yang saya pakai itu sudah basah semua. Itu belum dipasang infus karena nunggu hasil rapid test. Jadi saya sudah benar-benar tidak berdaya. Saya sudah teriak, baru mereka kalam kabut masang infus. Jadi saya sudah kesakitan sekali. Saya teriak, jadi dokternya udah kalam kabut, di mana infusnya ini. Dan saya tidak rasakan apa yang mereka lakukan. Akhirnya sampai sekitar jam 12 kurang baru masuk ruang tindakan. Saya bersyukur sampai semuanya itu berjalan dengan baik. Dan satu hal yang buat saya itu harus sabar melihat perawat semua, karena saya itu dikasih di satu ruang tersendiri. Jadi nggak sama-sama dengan pasien kiret yang ada yang lebih dulu waktu antrian daftar itu. Karena saya kesakitan, saya didahulukan. Akhirnya
Sampai saya siuman itu saya sudah tanya mana keluarga, mana suami saya. Gak boleh bu, gak boleh datang gitu. Jadi saya sudah pikiran kenapa kok keluarga sudah gak boleh masuk. Karena sekali yang lalu itu saya siuman langsung dipanggil mereka masuk. Jadi sampai saya sadar total pun dia datang ganti ibu saya. Mana bu suami saya? Suami gak boleh masuk. Gitu juga dia diamin saya. Jadi pikiran saya sudah, apa saya ini reaktif kok keluarga gak boleh masuk, sudah dipisah ruang tersendiri. Jadi pikiran gue, aduh sudah gak bisa tidur, sudah gak bisa dilihat keluarga. Jadi ditinggal saya dari jam habis kirat itu sampai jam 2 kurang. Jadi saya sudah teriak-teriak, saya sudah kena gigit nyamuk, kaki saya sudah gak bisa tidur. Akhirnya saya sudah, bu mana suami saya? Kenapa bu? Saya perlu bu, saya mau minta selimut. Baru dipanggil Pak Janjel masuk. Saya bilang, kalau nggak dipanggil ya keluarga di luar nggak bisa tidur, khawatir juga. Karena saya nggak dipindahkan ke ruang perawatan. Jadi saya dipisah ruang tersendiri di ruang tindakan itu. Agak tergetan juga sama perawat itu. Jadi dia bilang, bu, saya nggak pindahkan karena ruang penginapannya penuh. Saya bilang, kenapa dari tadi nggak bilang, dari keluarga di luar itu nggak panik kok. Sudah 2 jam nggak ada info kalau sudah siuman sadar pasiennya. Oh iya bu, minta maaf karena ternyata dia juga asik tidur, jadi nggak ngabari ke keluarga pasien. Tapi puji Tuhan saya bersyukur, saya mengambil hikmahnya bahwa ya mungkin Tuhan izinkan itu untuk memberi kesabaran juga untuk saya ya. Saya tergetan sama suster tapi ya itulah mungkin ujian buat saya, tapi saya tetap bersyukur Tuhan masih beri kekuatan kepada saya juga keluarga yang ada. Mungkin ini saja yang bisa saya saksikan dan saya kembalikan kepada WA-nya. Tuhan Yesus memberkati. Sudah. Sini tak kasih jajan. Terima kasih Kak Dina atas kesaksiannya. Ada yang mau menyambung lagi? Kalau tidak ada, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Ku Mau Iring Tuhan.
kehidupan kami. Berkati firman ini supaya bisa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Dan juga Tuhan berkati kami, sucikan dan kuduskanlah hati kami dan pikiran kami, supaya hati kami dan pikiran kami bisa tertuju kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk Anda semuanya, baik yang ada di gereja, juga yang ada di rumah. Shalom alaikum. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita langsung saja kepada firman Tuhan ya. Saya yakin Anda semua tahu bahwa apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita adalah kehidupan yang berbuah. Amin. Amin. Tuhan mau kita menjadi seorang Kristen yang mengeluarkan buah. Itu jelas sekali. Sebab di dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu dikatakan tentang bagaimana kita itu harus mengeluarkan buah. Dan bagi pohon yang tidak bisa berbuah, itu siap untuk dipotong dan dibakar. Anda baca Matius pasal 3 ayat 10. Kita sama-sama membaca Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi tuntutan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya, Tuhan sudah pelihara kita, Tuhan sudah berkati kita, adalah supaya kita mengeluarkan buah dan baik. Jadi tidak hanya sekedar berbuah, tapi buah itu juga buah yang baik. Kalau tidak, ditebang lalu dibuang ke dalam api. Tapi masalahnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk berbuah, untuk bisa berbuah, harus bertumbuh. Untuk kita bisa berbuah, kita harus bertumbuh dulu. Sebab pohon yang bisa mengeluarkan buah itu pohon yang sudah dewasa. Pohon yang masih kecil tidak mungkin mengeluarkan buah. Pohon yang sudah matang, yang sudah dewasa lah yang mengeluarkan buah. Nah, masalahnya sekarang ini bahwa kita mendapati ada begitu banyak hal yang menghambat pertumbuhan. Dunia kita sekarang ini penuh dengan rupa-rupa macam-macam hal yang menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Kita baca saja di dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-8. Ini cerita lama. Ini bukan hal yang baru ya. Jadi ini adalah sering kita mendengarkannya. Ayat yang ke-4 mulai. Lukas pasal 8 saya bacakan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat.
Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ayat ini ditegaskan dengan satu kalimat Yesus, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Dan saya yakin 1000% di sini semuanya bertelinga. Ada yang tidak punya telinga? Ya, semuanya bertelinga. Baik, jadi kita semua mendengar firman Tuhan. Ada 4 jenis tanah. Jadi Bapak Ibu, dalam artian perumpamaan ini, bibit atau benih itu adalah firman Tuhan. Penabur itu adalah hamba Tuhan. Pengkhotbah seperti saya, Anda bisa mendapati itu di banyak hal, di banyak gereja. Sekarang pendeta YouTube juga tersebar banyak sekali, dan Anda bisa mengakses kapan saja, di mana saja dengan mudah. Itu adalah penabur. Dan ladang itu adalah hati kita. Ada 4 jenis tanah, media di mana benih bisa tumbuh. Kita baca ayat ini, kita menemukan bahwa ada 4 jenis tanah. Tanah itu adalah hati kita. Hati dan pikiran kita adalah ladang, di mana segala sesuatu yang ditaburkan tumbuh bisa. Tapi ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah tanah yang di pinggir jalan. Zaman Alkitab ini ditulis, belum ada teknologi, masih purba, ya tahun 60 sampai tahun 80 Masehi, ya. Jadi awal Masehi, awal tahun kosong, tahun 80, tahun 60 sampai tahun 80. Belum muncul teknologi. Jadi belum ada jalan yang diaspal. Belum ada paving. Belum ada. Jadi tanah itu ya tanah yang karena sering dilewati keras. Tepi jalan tetap tanah. Tapi karena kondisinya di tepi jalan, dia juga agak keras. Sehingga benih itu tidak bisa langsung masuk ke dalam tanah itu, karena tanahnya keras. Apa maksudnya tanah di pinggir jalan ini, Bapak? Ini cerita sudah sering Anda dengar, Bapak Ibu, dan mungkin banyak hamba Tuhan yang berkhotbah kepada Anda yang mendengar ini, dan ceritanya mungkin kurang lebih sama. Tapi saya ingin membuat sesuatu yang baru. Bukan saya, tetapi Roh Kudus membuka hikmat kita untuk bisa mendengar sesuatu yang baru. Apa itu tepi jalan? Bapak Ibu, media tanah, saya katakan tadi, adalah hati kita. Hati orang yang jenis di pinggir jalan ini adalah hati yang keras. Hati yang tidak mau menerima firman. Kalau ada peribahasa atau semacam perkataan yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu masih ada yang nyantol di sekitar sini karena masuk telinga kanan, keluarnya telinga kiri, masih dilewati ya daerah sini. Tapi kalau yang ini, itu masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Paham maksudnya? Gak nyantol belas. Dan inilah yang namanya penolakan. Menolak firman. Orang jenis ini mendengar khotbah pilih-pilih. Sopo sing khotbah? Padahal opo iku gak ngreken. Menolak firman. Dengarkan saya, Bapak Ibu. Siapapun yang berkhotbah, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, tetap firman Tuhan yang disampaikan. Dengar baik-baik. Allah, Yesus itu membela firman-Nya. Siapapun yang berfirman, Tuhan membela firman. Jadi bukan tentang orang yang membawakan firman, tapi tentang firman itu sendiri. Jangan pernah mengeraskan hati.
Siapapun yang menyampaikan firman kepada Anda, terimalah. Sebab orang yang mengeraskan hati itu seperti jenis tanah yang di pinggir jalan. Dia tidak mau dengar khotbah. Apalagi kalau yang khotbah pendeta-pendeta timbre, pendeta-pendeta ya nggak terkenal kayak saya ini. Nggak terkenal sopo Pak David itu, omongan bergedes. Ini jenis orang yang hatinya seperti tanah di pinggir jalan. Anda tahu, orang yang hatinya keras menolak firman itu seperti siapa? Alkitab sudah jelas menyatakan, saudara. Kalau Anda baca kitab Keluaran, Anda menemukan di sana seseorang yang bernama Fir'aun. Itu orang yang hatinya keras menolak firman. Berapa kali Musa datang kepadanya? Fir'aun, izinkan bangsa Israel ini keluar. Musa meminta baik-baik, biarkan bangsa ini keluar, karena kami hendak menyembah Tuhan. Berapa banyak tanda yang dibuat oleh Musa. Tanda yang pertama itu tongkat dilempar jadi ular. Tanda yang kedua itu tangan Musa dimasukkan, dikeluarkan kusta, dimasukkan lagi, dikeluarkan sembuh dalam sekejap. Dia tidak bergeming. Kenapa? Karena tukang sihir Mesir bisa melakukan hal yang sama. Lalu Tuhan mengerjakan 10 tulah dari air menjadi darah, sampai anak sulung mati. Anak sulung dari anak sulungnya Fir'aun sampai anak sulungnya binatang-binatang mati semua, kecuali yang di tanah Goshen. Tapi itu tidak cukup untuk membuat hati Fir'aun itu lembut. Tidak cukup. Ketika dia dalam kesedihannya mengizinkan, ya sudah kamu keluar. Namun masih bangsa Israel itu sedang di tengah perjalanan. Apa yang dia lakukan? Dia kejar. Dia bawa seluruh pasukannya mengejar Israel. Itu perbandingannya seperti Goliat melawan Daud, saudara. Kenapa? Karena bangsa Israel saat keluar dari Mesir itu masih dalam status mantan budak, tidak punya keahlian berperang. Mentalnya mental budak, dan itu dinyatakan di dalam perjalanannya. Mentalnya mental budak. Soro sedikit saudara tidak mau, ngeluh sama Musa, memaki Musa. Emangnya kamu itu nggak ngerti dah? Di Mesir tidak ada kuburan dah, kamu bawa kami ke sini untuk mati kehausan, mati kelaparan dan lain sebagainya. Inilah posisi dan kondisi bangsa Israel. Dikejar oleh Fir'aun dengan pasukan lengkap, semua pasukannya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Orang yang menolak firman akhirnya apa? Binasa di bawah, di dasar laut Tebrau. Semua Fir'aun dan semua prajuritnya mati. Kekerasan hati Fir'aun membawa mati bukan hanya dirinya sendiri, tetapi seluruh pasukannya. Apa yang bisa kita ambil? Jangan pernah engkau mengeraskan hati terhadap firman Tuhan. Sebab jika engkau mengeraskan hati, tidak hanya engkau yang binasa, tapi seluruh keluargamu. Ini jelas pernyataan Tuhan. Jangan keraskan hati. Makanya Tuhan berkata begini di dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 15. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Jangan punya tipikal hati tanah pinggir jalan, keras. Perhatikan baik-baik ayat tadi. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu apa? Diinjak orang, saudara. Menghina firman, menyepelekan firman, sehingga firman itu diinjak-injak. Benih itu firman itu diinjak-injak. Sebagian dimakan burung. Siapa burung? Yesus menjelaskan ayat di bawahnya, burung itu iblis, kuasa gelap.
Firman yang ditolak itu akan diambil oleh iblis, dan tanah itu tidak pernah lagi mendapatkan benih. Padahal kita membaca minggu kemarin dalam kitab Roma pasal 10, di sana dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kalau telinga tidak pernah lagi mendengar firman karena terus ditolak, firman diambil. Akibatnya apa? Firman. Jadi kalau hari ini masih ada yang merasa mengeraskan hati, menolak firman, si khotbah, lalu ditolak, saudara. Hati-hati, jangan-jangan roh Fir'aun ada dalam hidup kita. Jangan menjadi jenis orang yang punya hati tanah pinggir jalan. Yang ada hanya kematian, kebinasaan. Nah, yang kedua, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada tanahnya, tapi banyak batunya. Tanahnya cuma sedikit, batunya yang banyak. Ada tanah tipis. Jadi benih itu masuk ke dalam tanah dan tumbuh. Jadi benih itu tumbuh. Firman itu sempat tumbuh, tapi karena banyak batu, jadi berhenti mentok. Akarnya tidak bisa tembus lagi ke bawah, kering, mati. Apa ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, jenis tanah yang banyak batunya itu jenis hati yang penuh dengan kebencian, kemarahan, iri hati, dendam, dan lain sebagainya. Ini jenis hati tanah yang berbatu. Ada tanahnya, tapi lebih banyak batunya. Ada tanahnya, jadi sempat tumbuh, tetapi karena lebih banyak dan lebih besar rasa sakit hatinya sama si A, si B, jadi firman itu mati. Lebih banyak iri hatinya kepada orang lain, firman itu mati, benih itu mati. Mari kita koreksi. Apakah hati kita masih penuh dengan batu? Jika iya, kita bertobat. Saya percaya Tuhan tidak pernah memberikan deadline kepada kita. Maksud saya begini, tidak ada, selama kita hidup itu tidak ada deadline. Kamu tak kasih waktu sampai umur 50 tahun. Kalau kamu nggak tobat 50 tahun, kamu mati. Tidak. Tuhan kasih kita waktu seluas-luasnya, tapi kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Jadi kalau selama kita masih bisa hidup sekarang ini, ya kita bertobat hari ini. Sebab sopo sing ero, hari ini saya berdiri di sini khotbah, besok Anda sudah dengar berita di WA, telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga, Pendeta David. Nah, tidak tahu kan? Jadi selama kita masih punya waktu untuk hidup, mari kita bertobat, memperbaiki diri. Kalau masih ada di hati ini dan di pikiran ini perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang jahat tentang orang lain, sampai Yesus itu mengucapkan gini, saya yakin Anda tahu, jika engkau pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, lalu kamu ingat kamu sedang punya masalah dengan saudaramu, Alkitab katakan apa? Taruh dulu persembahanmu, pergilah ke saudaramu, berdamailah dengan dia, lalu baru kamu balik mempersembahkan korban. Kalau tidak, Tuhan tidak terima persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang keras tapi tersembunyi itu kayak semongko. Ini bukan yang viral semongko, bukan ya, tapi buah semangka. Anda tahu buah semangka?
Di luarnya hijau, mulus hijau, seger. Jerone wabang. Paham ya maksudnya? Dalamnya itu luarnya itu senyum, kalau ketemu orang senyum ya, basa-basi tanya kapan, tapi jadi kapan mau pakai sih, kapan kerja sih, cek semangat. Di luarnya mulus hijau, di dalamnya merah membara. Jangan menjadi seperti ini Bapak Ibu. Ketemu senyum, tapi hatinya mendongkol. Ketemu basa-basi nyapa, tapi penuh dengan kutukan. Inilah jenis hati yang penuh dengan batu. Hatinya tanahnya cuma tipis, batunya yang banyak. Oh, benci dong di sini, sama si A benci, sama si B benci, sama si C benci, sama si D marah, sama si E mangkel. Ambil sopoi mangkel, saja ini masalahnya nanti. Jelas kepada dirinya sendiri. Ini yang harus dirubah. Kenapa? Orang seperti ini, benih firman Tuhan tidak akan pernah bisa tumbuh. Sepertinya tumbuh, sepertinya seolah-olah tumbuh, tapi kemudian mati. Kenapa? Karena tanahnya cuma tipis, yang banyak batunya. Kita baca Kolose. Ini nasihat firman Tuhan, nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose dan hari ini kepada kita. Kolose pasal 3 ayat 8. Karena itu sekarang buanglah semuanya ini. Apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dengan kata lain, anak yang berbatu itu manusia lama. Hati yang penuh dengan kedongkolan, kegeraman, kemarahan, sakit hati, iri hati, benci, dendam, dan seterusnya, itu manusia lama. Itu harus diubah. Dan dengar baik-baik, jika kita menyadari hal ini, di hati kita ternyata masih ada kebencian kepada seseorang, maka firman tidak akan pernah bisa tumbuh. Benih firman tidak akan pernah bisa tumbuh. Engkau ke gereja, engkau menyembah Tuhan, engkau beribadah kepada Tuhan, seolah-olah hidupmu benar, tapi firman Tuhan mati, kering, karena tidak mendapat tempat yang layak di hati kita. Hanya ada kebencian. Itu sama dengan, cuma tidak se ekstrim pinggir jalan. Kalau pinggir jalan langsung ditolak. Yang ini diterima tapi ditolak kembali. Seolah-olah terima Tuhan tapi ditolak. Kenapa? Apa yang menolak? Hati yang penuh dengan kebencian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali mengoreksi apakah hati kita ini bersih di hadapan Tuhan, bersih dari batu-batu, atau masih ada. Kalau masih ada, kita buang. Buanglah semuanya ini, yaitu geram, marah, benci, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Jadi kasus yang ketiga, benih itu sempat tumbuh bersama-sama. Jadi benih itu sempat tumbuh, firman itu sempat tumbuh. Tapi apa yang dimaksud dengan tanah yang bersemak duri? Semak duri berbicara tentang segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi, entahkah itu kekhawatiran, ketakutan, atau hidup tanpa kontrol.
Saking mewahnya hidup, saking enaknya hidup, saking enaknya jabatan, saking banyaknya gaji, saking banyaknya duit, hidup senang-senang sendiri. Ini segala sesuatu yang duniawi. Kekhawatiran juga adalah sesuatu yang duniawi. Kekhawatiran juga berpotensi membunuh firman Tuhan. Sampai firman Tuhan berkata, dapatkah orang khawatir itu menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak bisa. Tapi semak duli ini juga berbicara tentang sukacita duniawi, kesenangan duniawi, kenikmatan duniawi. Tidak pernah berpikir tentang hal-hal yang rohani. Maunya senang terus, maunya oleh duit terus. Apapun yang dikerjakan, tidak peduli, yang penting saya happy gitu ya, katanya Jarum 76. Yang penting happy. Yesus nanti dulu, umurku baru 40 tahun, aku masih punya jalan hidup yang masih panjang. Oleh panjang, lek besok mati selesai. Karena kematian itu tidak harus tua dan juga tidak harus sakit. Saya jadi ingat Mami Kartini itu ya. Sudah berapa lama dia, Pak David, aku kok gak mati-mati. Sekarang sudah mati ya. Dulu waktu masih hidup, aku kok gak mati-mati Pak David. Padahal sudah tua, sudah sakit-sakitan. Itu menunjukkan kepada kita, Mas, untuk mati itu tidak harus nunggu tua. Untuk mati itu juga tidak harus tunggu sakit dulu. Yang sakit divonis dokter kanker darah sembuh. Betul ya, ada ya. Sudah divonis Tuhan, sudah divonis dokter, kamu kanker stadium 4. Kanker payudara, kanker serviks, kanker usus dan lain sebagainya. Sudah divonis, hidupmu tinggal sedikit lagi. Sudah stadium 4, dinugas mati. Sembuh. Kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Waspada, berjaga, buang segala hal-hal yang dunia. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Buanglah segala sesuatu yang, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Baca sendiri selebihnya. Saya ambil poin ini, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Termasuk di dalamnya itu kekhawatiran, Bapak Ibu. Penyembahan berhala. Mengapa seseorang menyembah berhala? Khawatir hidupnya. Pengen suki gak suki-suki, larinya kemana? Gunung Kawi. Ya. Pengen sembuh gak sembuh-sembuh, larinya kemana? Alternatif. Pak, namanya juga berusaha kan, boleh lah ya terserah lah sampean ya. Tapi segala sesuatu yang dunia itu berpotensi membunuh firman di dalam hidup kita. Segala sesuatu yang dunia. Sebab itu mari kita itu benar-benar percaya kepada Tuhan. Berulang-ulang saya sampaikan di sini. Kita menghadapi tantangan dalam hidup, iya pasti. Tapi jangan itu buat kita menjadi kalut dan takut, sehingga kita kemudian tidak peduli dengan Tuhan. Kita mencari cara sendiri menurut logika kita baik. Kita tidak pernah tahu jalan di depan. Yang tahu hanya Tuhan. Jadi adalah wajib bagi kita untuk mencari Tuhan, memberikan diri kita kepada Tuhan, sebab Dia yang paling tahu jalan hidup kita. Ayub pasal 40 kalau tidak salah itu ya. Ayat berapa? Ini ayatnya Yukem ini kalau masih ingat, yang ikut Yukem. Aku tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan keluar seperti emas. Saudara yang dikasih Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti Ayub,
seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan banyak tokoh yang lain. Tidak ada di antara mereka yang hidupnya tidak menghadapi tantangan. Daud. Tetapi tantangan itu justru menjadi sebuah batu loncatan untuk dia melejit ke atas. Betul? Tantangan terbesar Daud, Goliat, itu membuat dia kemudian dari seorang anak gembala yang tidak dihiraukan orang, tiba-tiba menjadi sosok yang diperdulikan dan dibutuhkan oleh satu bangsa, satu negara. Yusuf dari seorang narapidana yang disisihkan dan tidak diperdulikan, bahkan orang yang pernah ditolong pun tidak mengingat dia, masuk penjara, masuk dalam fitnah dari Nyonya Poti, masuk penjara, tiba-tiba diputus jadi orang kedua di Mesir. Dan ada banyak hal lagi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tantangan di dalam hidupmu jangan ditolak. Karena siapa tahu tantangan itu justru adalah batu loncatan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Tapi jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan. Apa yang dibuat Yusuf sehingga dia masuk penjara? Dia mempertahankan integritasnya sebagai orang percaya, anak Tuhan. Dia kan sebenarnya diajak senang-senang kan sama Tante Poti. Diajak senang-senang menikmati surga dunia. Gak ada yang tahu karena di rumah itu tidak ada orang lain. Alkitab katakan di rumah itu hanya ada Yusuf dan Nyonya Poti. Tidak ada orang lain. Diajak untuk senang-senang menikmati kesenangan dunia. Tapi Yusuf membela iman. Gak. Ini gak benar. Akibatnya apa? Masuk penjara. Demi membela kebenaran, Yusuf masuk penjara. Enak gak? Gak enak. Ternyata membela kebenaran akibatnya bisa merugikan diri sendiri. Benarkah demikian? Hasil akhir menyatakan tidak, Bapak Ibu. Hasil akhir menyatakan orang yang membela kebenaran hidupnya diangkat naik oleh Tuhan. Jadi jangan kompromi. Wah, sedikit aja loh, gak apa-apa. Sekarang, gak masalah, wong liya ya begitu. Jangan menjadi sama, karena Roma 12 ayat 1 katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa. Tuhan tidak mau kita menjadi sama. Ya. Membela kebenaran punya potensi mengalami hal yang merugikan diri sendiri di awal. Tapi jangan hanya melihat apa yang di awal, lihat hasil akhir. Yusuf tiba-tiba melejit dan dia menyelamatkan tidak hanya dirinya sendiri, tapi satu bangsa. Saudara Yusuf waktu itu, ya, 10 saudara Yusuf itu sudah punya keluarga semua, sudah punya anak-anak semua. Dan itu semua diangkut dari Kanaan yang kering, dibawa ke Goshen, Mesir. Oleh siapa? Oleh Yusuf. Dari seorang yang dipinggirkan, dimarginalkan, bahasa kerennya, ya, dimarginkan, ditepi, disisihkan, tidak dianggap, tapi tiba-tiba melejit. Jangan takut membela firman. Jangan takut membela benih itu untuk tumbuh. Banyak tantangannya, iya. Tapi ketika kita benar-benar mau membela firman, firman itu yang akan membela kita. Maka ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Setelah tumbuh, berbuah 100 kali
Setelah tumbuh, jadi harus tumbuh. Berikan firman Tuhan itu tersimpan di hati yang baik, hati yang tidak keras, hati yang tidak menolak firman, hati yang tidak menyimpan kebencian, iri hati, dendam, marah, dan lain sebagainya. Hati yang tidak dipenuhi oleh hal-hal duniawi. Itu hati yang baik. Maka firman itu dipastikan akan tumbuh. Dan kalau firman itu tumbuh, pasti berbuah. Dan kehendak Tuhan adalah supaya kita berbuah. Sebab Yohanes 15 katakan bahwa jika kita berbuah, kita sedang menyatakan diri kita sebagai anak-anak Allah. Nah, Tuhan ingin kita menyatakan diri kita sebagai anak-anak Allah. Dengan cara apa? Berbuah. Tapi sebelum Anda berbuah, Anda harus bertumbuh. Supaya Anda bisa bertumbuh, supaya firman itu bertumbuh dalam hidup kita, singkirkan semua hal yang tadi. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Buanglah geram, amarah, dan lain sebagainya. Jangan menjadi orang yang menolak firman seperti Firaun. Firaun menolak firman. Bangsa Israel menolak firman, mengeraskan hati. Dan semuanya. Jadi Alkitab menunjukkan di sini Bapak Ibu, orang yang mengeraskan hati itu pasti mati. Makanya Ibrani tadi katakan, pada hari ini jika engkau mendengar suaranya, ojo pengku bahasa Jawanya. Hari ini jika engkau mendengar suaranya, ojo pengku. Jangan keraskan hati. Terima firman. Siapapun yang menyampaikan firman, terima Tuhan. Sebab di saat firman itu disampaikan, Tuhan membela itu. Memang hambanya, manusia yang berdiri yang menyampaikan firman. Tetapi ada Allah dengan otoritasnya di dalam firman itu yang akan menyentuh hati kita, jika kita membuka hati terhadap firman. Tapi kalau belum kita sudah tolak firman, itu bukan buat saya, itu gaya si Ahok, kelakuan ibu jago si Ahok, itu untuk dia, bukan untukku. Kita sudah tolak firman, maka bukan firman yang mati, firman yang mati, kita juga mati. Jangan pernah tolak firman. Jangan juga simpan kepahitan. Jangan simpan sakit hati. Anda punya masalah dengan orang lain? Pasti. Ada banyak orang yang tidak suka dengan kita. Mungkin banyak. Singkirkan kebenciannya. Buang jauh-jauh. Sebab kalau itu tersimpan di hati kita, itu menjadi batu yang menghalangi benih tumbuh. Siapapun yang pernah merugikan, ampuni, lupakan kesalahan, doakan orang. Karena itulah kita, itulah Kristen. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Berdoalah, jangan mengutuk, kata firman Tuhan. Berilah makan kepada orang yang membenci kamu. Oh, luar biasa sebenarnya. Tapi itulah Kristen, itulah inti dari kekristenan. Kalau kita masih suka benci-benci sama orang, kita malu sama Tuhan Yesus. Yesus aja jelas-jelas nyata-nyata dibenci, bukan hanya sekedar dibenci, dipetenteng, dipaku tangan dan kakinya, ditusuk lambungnya, dikasih mahkota duri kepalanya, masih dipukuli lagi, masih dicampur. Bisa berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maksud kita cuma sekedar dibenci saja, kemudian kita balas membenci. Buang segala kejahatan, buang segala geram marah, buang, matikan segala sesuatu yang dunia, ketajisan, hawa nafsu, percabulan, dan lain sebagainya.
uang. Mari kita punya hati yang terbuka terhadap firman. Kalau ditegur firman, oh terima kasih Tuhan, Engkau menegur supaya menjadi baik. Jangan marah, Pak David ya, menelanjangi dosaku di depan umum. Saya tidak pernah berniat menelanjangi. Kalau Anda merasa ditelanjangi, misalkan Anda di sini yang merasa ditelanjangi, itu Roh Kudus yang menelanjangi. Dan tujuannya baik, membuat kita berubah. Supaya kita menjadi ladang yang subur. Untuk benih itu bisa masuk, tumbuh, dan berbuah 100 kali lipat. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur Bapa, syukur, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Syukur. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana, jadikan hatimu seperti tanah liat yang siap dibentuk. Demikian hidupku, oh, di tanganmu, dengan berapa kuasamu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Deras turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Haleluya, amin Tuhan. Nyanyikan dengan tulus, nyanyikan dengan tulus kepada Tuhan. Haleluya. Oh, dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi kita katakan, bagaikan bejana yang siap dibentuk, demikianlah hidupku, hatiku di hadapan Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku, ya Tuhan, di tanganmu. Berapa kuasamu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami menjadi salah satu perabotan di dalam rumah. Oh,
kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami. Amin. Oh, katakan dengan sungguh-sungguh. Jujur katakan kepada Tuhan, aku mau menjadi seperti Yesus. Siap untuk dibentuk di dalam seluruh hidupku memuliakan. Sekali lagi, dengan lembut katakan.
ketika kau temukan masih ada di sana segala sesuatu yang duniawi, kepahitan, kemarahan, kebencian, dan sikap hati yang menolak, ubahkan Bapa, ubahkan Roh Kudus. Angkatlah setiap batu di hati kami, angkatlah setiap semak duri di hati kami, dan gemburkan hati kami. Nenek kuasa lima sehat menjadi tanah yang baik, siap untuk ditaburi firman, dan firman yang jatuh di hati kami tidak diinjak orang dan dimakan burung, tapi tumbuh subur, berbuah 100 kali lipat, bukan untuk kemegahan kami manusia, tapi untuk kemuliaan nama Allah, agar namamu ditinggikan, agar setiap orang yang melihat kami, dia melihat Tuhan dalam hidup kami. Ikusi syaralah hash. Selidiki hati kami Tuhan, selidiki hati kami, selidiki. Ampuni Tuhan, haleluya. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini mengupas, menelanjangi kami, mengubahkan hidup kami, menjadikan kami ciptaan baru, supaya di dalamnya kemuliaan Tuhan nyata dan nama-Mu Tuhan ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai di sini kemampuan kami menyampaikan firman-Mu. Namun aku percaya Engkau Allah yang membela firman-Mu Tuhan. Engkau yang akan membuat firman-Mu jatuh di tanah yang baik. Engkau yang akan membuat firman-Mu tumbuh dengan subur dan mengeluarkan buah-buah yang lebat dan lezat, yang baik dan banyak Tuhan, supaya kemuliaan itu menjadi semakin nyata. Hidup kami menyatakan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan syukur bagi Tuhan. Sungguh Engkau Allah mulia, dan kami rindu kemuliaan juga menyertai kehidupan kami, hamba-Mu dan seluruh jemaat yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah. Tuhan melawat, menjamah. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terpujilah Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Sebelum saya menyampaikan pengumuman gereja, saya menyampaikan pesan dari Uti. Bapak Ibu, Uti sudah balik kembali ke Probolinggo dan menetap di sana. Ya, entah untuk berapa lama, karena katanya rumahnya di sana kosong. Habis dikontrak orang justru tambah rusak, jadi dia menempati rumahnya, sehingga dia tidak lagi bersama dengan kita, tapi beliau tetap ada bersama dengan kita. Jadi kemarin waktu saya chatting dengan beliau, masih mengikuti ibadah GPDI Anugerah Uti. Iya Pak, saya masih mengikuti. Halo Uti, Tuhan berkati. Dia bilang, Pak tolong pamitkan, soalnya kalau saya yang pamit nanti saya berbesmili, saya tidak tahan. Ya, jadi Bapak Ibu doakan terus ya, Uti di sana sendiri, tetap doakan supaya tetap dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Ucapan selamat ulang tahun untuk Josephine dan untuk mana namanya, Naomi. Selamat ulang tahun Naomi. Kemarin ya, maafkan kami tidak men-share melalui Bu ya, maaf ya Bu ya. Saya baru buka kalender itu sudah malam, tak suwek loh Naomi ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun Naomi, Tuhan berkati, panjang umur, jadi anak yang luar biasa di hadapan Tuhan ya. Dan pengumuman gereja seperti biasa, 1
jam 11:30 ada doa puasa di tempat ini. Yang punya beban, yang punya kerinduan, silahkan datang berdoa bersama-sama kami. Ya, kemudian sore jam 4:30 dilanjutkan dengan ibadah anak Sabtu ceria, masih melalui Google Meet. Kami punya kerinduan yang besar untuk mengumpulkan kembali anak-anak di gereja. Orang tua sudah beribadah kepada Tuhan, rasanya saya merasa kok tidak adil kalau anak-anak tidak ikut ibadah. Jadi saya berdoa supaya anak sekolah minggu juga bisa beribadah di gereja. Nah, orang tua tolong dukung. Ya, yang punya anak-anak yang masih usia sekolah minggu, nanti kalau kami umumkan ibadah offline, dorong mereka untuk ikut ibadah offline. Amin. Disusul ibadah pra remaja jam 6 sore, kemudian dilanjutkan juga ibadah pemuda remaja di jam 7. WL-nya Gloria. Firman Tuhannya Tante Rina. Siap Tante Rina? Sharingnya Rahel. Cuma Rahel? Biasanya kedua enggak. Sekarang bersatu. Ya. Dan minggu depan kita kembali dalam ibadah akhir bulan yang dilayani WL-nya Putris dengan kedua putrinya. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengumuman gereja. Dan terus doakan Bapak Ibu rencana untuk membongkar kamar ini dan tembok ini, memperluasnya menjadi lebih lebar sehingga jemaat bisa lebih banyak masuk. Butuh dana pastinya, doakan, dukung doa dan dukung dana kalau ada. Ya, berdoa juga untuk tukang karena sulit cari tukang di sini. Bukan tukangnya nggak ada, tapi cari tukang yang jujur, yang kerjanya benar-benar seragam. Nah itu yang susah. Ya Bapak Ibu, karena sulit saya mengawasi terus kalau ada tukang di sini. Ya mungkin bisa saya tinggal dan lain sebagainya karena keperluan-keperluan yang lain. Nah, untuk itu dibutuhkan tukang yang jujur dan benar-benar mau bekerja, dan juga yang nggak mahal-mahal gitu ya. Kalau ada kenalan tukang, Bapak Ibu bisa sampaikan ke saya untuk bisa menghitung-hitung. Doakan, doakan untuk kebaikan kita semuanya. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada worship leader. Tuhan Yesus memberkati. Dapat boneka. Kunci deh. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita terberkati dengan firman yang kita dengarkan. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Nanti yang membawa persembahan Sila sama Elo. Sila sama Elo. Kok seperti sih? Dapat boneka. Sekarang hidupku bukan milikku lagi.
doa syafaatnya nanti Pak Denny dan akan ditutup oleh Bapak Gembala. Bapak kami yang Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu bila kita menjadi tema dan kami. Terima kasih Tuhan juga berkat-berkat yang berikan pada kami Tuhan. Dan saat ini kami mengembalikan Tuhan dengan persembahan Bapa, dengan persembahan itu Tuhan sebagai kebenaran kerajaan tempat ini. Memberikan tangan yang berkuat dan beri. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sebelum berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berdoa syafaat ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, melindungi bangsa kami ya Tuhan pada musim corona ini Tuhan. Beri kekuatan kepada para pemimpin bangsa kami ya Tuhan untuk bisa memberikan kebijakan-kebijakan ya Tuhan yang bisa menyelamatkan rakyat ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saat ini banyak sekali demo-demo yang ada ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hati yang gembira, hati yang ingin pada mereka semua ya Tuhan. Sehingga boleh ya Tuhan, bangsa ini boleh berjalan dengan baik, boleh rakyat Indonesia merasakan damai sejahtera ya Tuhan Yesus. Kami berdoa para pemimpin, mulai dari yang atas, presiden sampai yang terendah, kiranya hikmat-Mu Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan boleh mensejahterakan rakyat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan di daerah kami, tempat kami tinggal di Gresik ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Karena kami percaya pada sampai saat ini Tuhan memberikan keluasaan kepada kami untuk berbakti ya Tuhan. Itu kami serahkan para pemimpin bangsa daerah sini ya Tuhan, dari tingkat RT, RW, kelurahan ya Tuhan, kecamatan sampai ke pemerintahan kabupaten, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kanan kiri tempat ini ya Tuhan. Berikan ya Tuhan damai sejahtera-Mu pada mereka juga ya Tuhan. Sehingga boleh kami berbakti tempat ini dengan damai sejahtera ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesejahteraan kerajaan-Mu di Indonesia ya Tuhan. Pelosok-pelosok materi kota besar kami serahkan hamba-hamba-Mu yang berserah kepada-Mu ya Tuhan untuk menjadi ujung tombak-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan pada mereka, hikmat pada mereka. Apa yang disampaikan boleh memberkati semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa untuk tempat ini. Sejak kami tempat ini ya Tuhan, dari kami kecil Tuhan, kami yakin percaya kalau kami berbakti sungguh-sungguh ingin mengenal Engkau ya Tuhan, boleh kami bertumbuh di tempat ini menjadi lebih dewasa dalam iman kami ya Tuhan. Boleh kami menjadi kuat dalam iman kami, boleh menjadi kuat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga boleh kami menjadi pelitamu, menjadi saksimu dimanapun kami berada untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa untuk bagian Dahraya di saat ini. Ya boleh kami belum semua boleh datang ya Tuhan, kami yakin percaya boleh kami melalui datang tempat ini maupun di rumah, oleh kami kerinduan kami untuk mengenal-Mu ya Tuhan, sehingga boleh kami bertumbuh. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk anak-anak remaja ya Tuhan, boleh mereka bertumbuh mengenal Engkau. Karena kami yakin percaya Tuhan, kalau mereka berpegang kepada-Mu ya Tuhan, pergaulan yang jahat akan Engkau singkirkan ya Tuhan. Engkau melindungi mereka ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar daripada itu. Terima kasih, juga kami berdoa untuk anak-anak ya Tuhan. Kalau pada saya ini masih Zoom ya Tuhan, rindu ya Tuhan untuk anak-anak ini bisa berkumpul di tempat ini, boleh merasakan sukacita-Mu ya Tuhan, merasakan sukacita dari Engkau bersama kita di tempat ini. Itu kami berdoa ya Tuhan pada orang-orang tua mereka ya Tuhan, untuk membawa anak-anak mereka lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, juga kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini, Bapak Ibu David, kami serahkan dalam tangan-Mu segala pelayanannya Tuhan, kebutuhannya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya hamba-Mu kekuatan ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami doa juga untuk anaknya Gracia, Samuel, dan dalam pendidikannya kami serahkan dalam tangan-Mu, segala kebutuhannya juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami serahkan dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap. Kiranya Engkau memberkati aku
dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, ini doa kami dan juga harapan kami, umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, supaya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah, menjauhkan dari kami segala sakit penyakit, wabah apapun Tuhan, dan memberi kami sukacita, damai sejahtera, hidup yang berkelimpahan. Kami bersyukur pagi hari ini kami menerima berkat Tuhan yang dahsyat. Kami dapat beribadah tanpa kendala sampai pada akhirnya Tuhan. Kami ada di akhir dari ibadah kami dan sebentar kami akan berpisah untuk pulang kembali ke masing. Namun sebelum kami tinggalkan tempat ini, tinggalkan rumah-Mu dan kembali ke rumah kami, Tuhan, hamba mohon berkat-Mu Tuhan turunkan atas umat-Mu dalam nama Yesus. Limpahkan berkat-Mu Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Berkati mereka ketika mereka bekerja, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Tuhan membuat mereka semakin naik dan tidak turun. Tuhan menjadikan mereka kepala dan bukan ekor. Usaha, bisnis, apapun Tuhan, segala pekerjaan yang dikerjakan tangan mereka, Tuhan berkati. Juga Tuhan berkati kesehatan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, dengan tubuh yang sempurna Tuhan, tanpa kelemahan. Kami melayani Tuhan, kami melakukan aktivitas kami menunjukkan kuasa Allah kepada dunia melalui apa yang kami alami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jagai kesehatan kami Bapa, tudungi kami di tengah-tengah pandemi ini, sehingga kami tidak terserang oleh virus apapun, dan dengan tubuh yang sehat kami terus melayani Tuhan. Kami mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Engkau juga memberkati pernikahan kami, rumah tangga kami Tuhan, bungkus di dalam damai sejahtera. Segala hal yang menjadi penghalang Tuhan, potensi-potensi pertengkaran, dalam nama Yesus kami patahkan. Tuhan berikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah, damai sejahtera yang buat kami hidup tenang, damai, makmur Tuhan. Bahkan berkat-berkat yang kami terima, kami alami, akan menjadi berkat juga kepada orang lain yang melihat kami, dan mereka pun akan mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoa juga untuk seluruh anak-anak kami, keturunan-keturunan ilahi ini Tuhan berkati. Tuhan tolong mereka supaya mereka tidak terpengaruh oleh dunia ini Tuhan, tetapi hidup mereka dikuduskan bagi Tuhan. Berikan mereka masa depan yang terbaik, berikan mereka kecerdasan kalau yang masih sekolah. Tuhan juga berikan kemampuan untuk bisa belajar dengan baik dan berprestasi menjadi murid yang terbaik di sekolah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, masa depan yang terbaik. Kami yang berulang tahun Tuhan, Josephine dan juga Naomi, Tuhan berkati, panjang umur, sukacita dan sejahtera menyertai mereka. Berdoa secara khusus untuk Uti yang sudah pulang kembali ke Probolinggo. Tuhan tetap memelihara, menjaga, sekalipun kami berjauhan secara fisik, tetapi secara roh kami tetap berdekatan, dan kami terus berdoa supaya damai sejahtera terus menyertai Uti, keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang melimpah memenuhi kehidupannya dan menjadi berkat Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat tangan-tangan yang sudah berkorban, tangan-tangan yang sudah mengembalikan miliknya Tuhan. Tuhan berkati berlipat ganda. Tuhan buka tingkap langit, Tuhan buka perbendaharaan sorga, dan Tuhan curahkan dalam hidup seluruh umat-Mu ini Tuhan, sehingga mereka semakin berkelimpahan, tidak ada yang berkekurangan. Tuhan tambahkan apa yang ada Tuhan Yesus, sehingga mereka semakin melimpah-limpah dan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk rencana Ori masuk ke dalam kehidupan yang baru bulan depan. Engkau juga tolong Tuhan, segala sesuatu urusannya Tuhan, membuat semuanya menjadi lancar. Dan Tuhan tolong supaya Rain juga cepat kembali sembuh Tuhan Yesus dari segala hal, sehingga anak ini boleh kembali dan mengikuti bimbingan pranikah Tuhan, untuk masuk ke kehidupan yang baru.
kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali pulang. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan pulang, yang jauh, yang dekat, yang berjalan kaki, yang berkendaraan, dalam kasih sayang dan anugerah-Mu, sehingga kami selamat sampai di rumah. Damai sejahtera menyertai kami. Apapun yang kami kerjakan setelah ini, Tuhan tetap menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa kami juga untuk kerinduan kami memiliki rumah ini, supaya rumah ini benar-benar menjadi milik jemaat Tuhan di tempat ini, dan kami bisa merenovasinya menjadi gedung gereja yang baik untuk kami bisa pakai dengan nyaman Tuhan. Engkau juga memberkati kami rencana untuk membongkar kamar dan juga tembok di sebelah ini. Tuhan campur tangan, baik biaya yang kami butuhkan maupun tukang yang kami perlukan. Engkau sediakan yang terbaik Bapak. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat. Pulanglah di dalam kasih sayang dan anugerah serta damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih serta keselamatan dari Allah Putra, penghiburan, pertolongan, perlindungan, penyertaan setiap hari dari Allah Roh Kudus yang akan menolong kita, menghibur kita, menyertai kita dari hari ini, saat ini, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah naikkan doa kami. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.